Selamat tahun baru keluarga Saat Teduh. I love you, we love you. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita ya. Udah gak usah pedulikan situasi hidupmu. Percaya saja pada janji Tuhan. Tuhan hendak menyambut Anda dengan perkara-perkara yang baru. Saya bacakan dulu kesaksian dari orang-orang yang sudah terjamah oleh kuasa Tuhan. Ini dari Eva Dian Sijaya. Tanggal 27 September saya divonis usus buntu, infeksi saluran kencing dan MAH. Setelah operasi usus buntu, saya mulai merasakan sakit perut yang luar biasa dan katanya itu GERD. Sakit ini 24 jam, makan tidak makan sakit, baring tidak baring sakit. Apapun itu sakit pokoknya. Dan kalau saya jalan, saya harus tunduk memegang perut karena kesakitan. Lalu saya buka YouTube dan melihat Pastor Philip dan mendengar Saat Teduh bersama, yang dibawakan itu membuat hati damai sejahtera. Dan saya semakin bersemangat setelah mendengar kesaksian hidup orang-orang yang sudah Tuhan pulihkan. Saya mengimani bahwa saya juga bisa sembuh karena kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sungguh disembuhkan. Tidak ada sakit yang saya rasakan lagi selama 24 jam itu. Oh haleluya, ternyata kesaksian itu menguatkan ya. Jangan lupa firman ini, oleh darah anak domba Allah dan oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Saya yakin tahun ini ada banyak kesaksian baru akan diciptakan, dimulai dengan Anda yang mengalami mujizat sekarang. Ini dari Ukut. Suatu pagi saya mendengar Saat Teduh bersama dan pastor berkata ada seorang yang sakit bagian perut, bagian bawah kirinya, dan tenggorokannya agak bengkak. Saya langsung imani bahwa yang disebut itu adalah saya. Berbulan-bulan lamanya saya alami sakit perut bagian bawah dan hasil USG ternyata ada angin masuk ke usus. Dan saya sangat kesakitan kalau lama-lama duduk. Semenjak pastor berdoa tentang hal itu, saya merasa bahwa seminggu dari saat itu saya nggak pernah merasa sakit lagi sampai saat ini. Puji nama Tuhan. Mohon dukung dalam doa sakit tiroid saya. Zaman Tuhan, saya yakin bisa sembuhkan. Saya yakin juga, saya sepakat iman dengan Anda. Kalau Anda mendengarkan ya. Karena Tuhan kalau menyembuhkan gak hanya satu penyakit, Tuhan sembuhkan semua. Angela Angie. Shalom Pastor, saya ingin bersaksi tentang mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada anak lelaki saya yang berusia 3,5 tahun melalui program Saat Teduh Bersama yang berjudul Menjaga Damai Sejahtera. 1 jam sebelum Saat Teduh, Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk berdoa ketika saya meresponi. Tiba-tiba saya merasakan hadirat yang begitu kuat memenuhi ruangan saya. Jujur sudah berbulan-bulan saya bergumul tentang penyakit anak saya yang tidak kunjung sembuh juga. Bahkan bapaknya sudah menghabiskan ribuan ringgit untuk pengobatan anak saya, namun tak ada sedikit pun memberi respon membaik. Tapi pada malam itu Roh Kudus memberitahukan kepada Pastor Philip, "Hai Mama, anakmu yang leukemia sudah disembuhkan." Kemudian Roh Kudus memberitahukan lagi pada Pastor Philip, namanya Angela. Saya benar-benar hampir jatuh saking terkejut dan terkagum. Terharu akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Saya percaya anak saya sudah disembuhkan Tuhan. Dan pada malam itu juga, Tuhan mengubah warna muka anak saya yang tadinya pucat menjadi kemerah-merahan. Wow, sejak malam itu juga anak saya nggak berpeluh lagi secara berlebihan, dan badannya semakin berisi. Semua gejala leukemia yang ada pada anak saya itu sudah hilang atau sirna. Puji Tuhan, Tuhan kita sungguh luar biasa. Ini huruf besar semua, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Pastor dan tim atas Saat Teduh Bersama ini. Teruskan ya, kami semua sangat-sangat memerlukan program Saat Teduh Bersama ini. Tuhan Yesus memberkati. Namanya siapa? Angela Angie. Wow, Tuhan itu baik ya, senang sekali. Saya bacakan kesaksian Anda. Anak Anda nanti tumbuh sehat. Bahkan saya yakin, mungkin juga bisa jadi dokter suatu hari ya. Saya bernubuat minimal saya imani. Haleluya. Tidak seorang pun ditinggalkan Tuhan. Ada aja cara Tuhan untuk bicara kepada Anda. Yang pasti nggak ada satupun keluarga Saat Teduh di bawah kolong langit ini bisa bersembunyi. Tuhan tahu di mana Anda berada. Dan Tuhan hendak melakukan suatu perkara yang baru dan indah. Sudah siapkah Anda masuk ke hadirat Allah? Saya sudah siap dari tadi. Mari kita datang untuk memuji. Haleluya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini
tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Oh, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari dengan segenap iman kita, dengan sukacita dan percaya katakan, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu. Amin. Indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ada urapanmu di sini. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, di hadiratmu, di hadiratmu ku tak mau keluar. Oh Bapa, Roh-Mu menaungi hati kami dengan damai sejahtera yang abadi. Ku
tetap di sini di hadirat-Mu bermazmur dan memuji akan Engkau, Yesus. Ya lama ya sona na na na, ina na na ya shana na 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 ya she. Mari kita nyanyikan nyanyian baru di tahun yang baru ini. Oh, perbaharui hati dan pikiranmu. Masuk hadirat Tuhan, datang sujud menyembah. Oh, mari kita memuji Dia. Oh, Yesus, na 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 ya sana na na na. Haleluya. Oh, dan Kau taruh lagu baru di mulutku untuk memuji-muji akan Allah kita. Dan orang-orang pun melihat dan mereka takut akan Tuhan. Kau berikan dalam hatiku sebuah nyanyian untuk mendekat padamu Tuhan, untuk datang merapat, untuk berjalan dengan Roh-Mu di tempat dan negeri orang yang hidup. Kau bawaku, Kau bawaku ke negeri orang hidup. Kau bawaku pada jalan kebenaran dan kehidupan. Oh Tuhan, oh Ramaya Shanaraya Sande. Mari kita semua memuji menyembah Dia. Dia ada di sini perbaharui hati. Di tahun yang baru ini, Dia hendak melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita percaya dengan iman. Mari kita mengangkat suara kita, angkat tangan kita, datang menyembah. Haleluya. Oh Ramaya Shanararamu, Roh Kudus ada di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia memberi kita lagu yang baru, sebuah nyanyian di dalam roh kita untuk mengelu-elukan nama Tuhan. Orang lain melihatnya dan mereka pun takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah hati kami terdalam untuk mendekat dan merapat. Kami percaya janji-Mu teruji. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Sampaikan sabda-Mu untuk umat-Mu yang menanti. Beri kami ya Tuhan roh yang baru, agar kami bisa berjalan dengan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Saya gak sabar untuk membagikan firman pertama di tahun yang baru ini. Kita buka bersama-sama firman Tuhan, yaitu di Yesaya pasal 43. Ini adalah pasal Alkitab favorit saya. Tuhan banyak bicara, apalagi menyongsong sesuatu yang baru belum kita ketahui di depan ini. Oh, mari kita berharap sama Tuhan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, itu judul yang saya pilih. Sekali lagi, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 15. Saya bacakan dulu ya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku.
Sebuah janji saya dapatkan dari Roh Kudus untuk keluarga Saat Teduh, yaitu bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Dan setiap ayat ini adalah rema bagi kita. Tapi saya betul-betul ingin mendorong hati Anda dan hati kita semua. Kita saling mengingatkan ya, agar kita melupakan apa yang lalu dan mengarah pada tujuan dengan mata kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Saya tahu kalau kita berjalan begitu, kemenangan ada di depan. Apapun yang terjadi di belakang, itu sudah lewat. Sekarang Tuhan hendak melawat. Dan ketika Tuhan melawat kita, Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih indah. Ayat 15 dimulai dengan pribadi Allah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tahun boleh baru, Tuhan kita tetap lama. Yesus itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu hal yang akan berubah adalah kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Saya yakin Tuhan sanggup menolong kita. Dan kalau kita nggak membutuhkan pertolongan, kita fine-fine saja dalam keadaan baik ceritanya, Tuhan akan meneguhkan apa yang sudah Anda kerjakan. Akulah Tuhan. Kata akulah Tuhan itu berarti dialah jaminan. Upahku ada pada Allahku. Sekalipun hati dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan itu bagian orang percaya. Jadi kalau Tuhan beserta kita, siapa sih lawan kita? Kalau Tuhan ada di hidup kita, masa perahu kita bisa tenggelam? Jangan bangunkan Yesus dengan terpaksa. Seolah-olah Yesus tertidur, karena Tuhan kita nggak terlelap, dia tetap terjaga. Jangan panik saudara, Tuhan ada di perahumu, tidak akan tenggelam kapal itu. Dan kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, dia adalah pejunan. Apa sih yang rusak yang dia nggak bisa perbaiki? Apa yang runtuh yang dia tidak bisa bangun kembali? Asal dibangun dengan doa, segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Akulah Tuhan. Itu menunjuk pada dirinya. Sebenarnya janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita bukan karena kita yang setia, tapi karena dia yang setia. Kasih karunia itu tidak diberikan berdasarkan perbuatan kita, tapi karena kebaikannya dan kemurahannya. Makanya itu kalau percaya, bukan percaya pada diri sendiri, apalagi percaya kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita mau percaya, yang terbaik adalah percaya pada janjinya. Karena kita sendiri itu kurang bisa dipercayai. Jangan percaya pada kedaginganmu, karena bisa berubah-ubah. Sebentar kita sungguh-sungguh, sebentar kecewa. Tapi kalau sama Tuhan itu stabil ya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu. I am your God. I'm greater than you. Aku lebih besar daripadamu. Aku lebih setia daripadamu. Berarti kalau Tuhan itu ada di hidup kita, kita aman. Tenanglah jiwamu. Tuhan ada. Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan ada di sini, udah. Datang aja berharap padanya. Dia tidak akan mengecewakan Anda. Ya, ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Semua kita tahu ayat 16 ini mengacu pada cerita bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah yang terbelah. Ini kan cerita Musa. Kenapa sih Tuhan kok ingatkan lagi ya hal-hal yang di belakang? Bukankah nantinya kita akan ketemu ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa ayat 16 Tuhan menyuruh kita menoleh ke belakang? Gini loh ya, satu-satunya dari masa lalu yang boleh dibawa ke masa depan, atau satu-satunya dari masa lalu kita yang boleh diingat-ingat hingga hari ini, hanyalah memori pekerjaan atau perbuatan Tuhan. Satu-satunya yang boleh Anda bawa maju, sesuatu yang di belakangmu, adalah memori itu. Jangan lupakan semua perbuatan baik Tuhan di hidupmu yang pernah terjadi. Nah, itu boleh dibawa maju. Memori itu jangan dihapuskan, karena itu menjadi kekuatan kita seperti sumur dalam-dalam. Kalau nggak ada air lagi, tidak ada air hujan, carilah air yang disimpan. Jikalau hari ini hidup Anda seolah-olah sepi pertolongan, ya kan, kurang mujizat, tak ada terobosan, doa pun tak kunjung dijawab, kembalilah ke masa lalu itu dan lemparkan ke dalam-dalam memori yang ada dan ingatlah akan perbuatannya. Kalau dulu Tuhan menolongmu, percayalah lagi bahwa Tuhan akan menolong Anda di depan nanti.
Karena Tuhan kita nggak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan bicara sama bangsa Israel melalui mulut Yesaya. Aku yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Itu adalah kereta kudanya Firaun dan tentara Mesir. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati. Mereka mengejar orang Israel, nggak bisa kan? Koyaklah semua roda-rodanya. Bangsa Israel bisa begitu aja jalan di tengah-tengah lautan. Bedanya sama Petrus jalan di atas air. Bedanya dengan mereka apa? Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah air. Kiri kanan itu tembok raksasa. Air tidak bisa menembus di mana mereka berada. Luar biasa kan? Tapi bangsa Mesir yang mencoba untuk mengejar mereka dengan kekuatan kuda, oleng semua itu roda. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati. Sudah padam sebagai sumbu. Tuhan ingatkan bangsa Israel yang kurang iman. Kamu ingat nggak aku pernah begini dalam sejarahmu? Aku akan membuatnya lagi. Wow. Mengapa? Karena akulah Tuhan yang Maha Kudus. Allah Israel. Aku tidak berubah. Dulu aku bisa, sekarang aku mampu. Dulu aku mau, sekarang aku masih mengasihimu. Luar biasa ya. Ayo kita memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah semangat yang baru. Semangat bukan dari positive thinking kita, tapi semangat dari sesuatu yang jauh lebih dapat dipercaya. Kalau dari pikiran sendiri kan itu rekayasa. Tapi kalau pribadi Allah itu nggak berubah. Nah kalau kita itu, semangat kita itu pada Tuhan, saya yakin tidak akan kita putus asa. Tuhan itu berkata, lihat ke belakang. Apa yang telah aku buat di dalam sejarahmu. Aku akan buat itu lagi jikalau engkau meminta kepadaku, jikalau engkau percaya. Lalu ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tunggu sebentar. Ayat 16, 17 suruh ingat. Ayat 18 nggak boleh ingat. Beda yang diingat. Ayat 16-17 suruh ingat perbuatan Allah. Sedangkan ayat 18 kita disuruh nomor 1, melupakan kegagalan dan kemuliaan di masa lalu. Ini bukan kemuliaan Tuhan ya, ini kemuliaan kita. Lupakan, Tuhan pernah pakai Anda, sudahlah jangan jual jasa. Lupakan, dulu Anda sukses atau bahkan lebih sukses. Ya, nanti jangan-jangan kita terus referensi ke sana dan nggak maju-maju, nggak bisa move on orangnya. Aku dulu itu loh pemimpin pujian, tapi setelah Anda mundur sekian lama, sekarang bahkan nggak pelayanan. Udah lupakan. Dulu pernah melayani, orang lain diberkati, ya sudah, itu semua sudah jadi kemuliaan Allah. Maksudnya sudah menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Ayo mulai melayani lagi. Jangan ngomel kalau disuruh angkat-angkat kursi di gereja, meskipun secara sukarela tidak berbayar. Aku dulu padahal di atas panggung situ. Gak apa-apa, Tuhan mau memulai sesuatu yang baru. Kadang-kadang sesuatu yang baru itu sederhana dulu. Bisnisku dulu loh besar, tokoku ada 10. Sekarang semua jatuh. Masa harus kerja sama orang? Kalau memang Tuhan yang buka lowongan. Kalau Tuhan yang kirimkan pekerjaan, terima apa adanya asal halal dan benar. Jangan berkata, dulu aku mulia. Sekarang juga ada mulianya. Anda bangkit itu mulia loh. Dan dari 1 itu 5 roti 2 ikan. Siapa bilang Anda tidak bisa berakhir memberi 5.000 staf makan? Kalau Tuhan yang bekerja, tiada yang mustahil. Kalau Tuhan yang ada mau, bisa memulai dengan 1 biji. Sebentar lagi Anda akan melihat perkara-perkara yang hanya bisa saya jelaskan dalam 1 kata, yakni mujizat. Udah melupakan kegagalan dan kemuliaan di masa lalu, termasuk kegagalan, discouragement, perasaan down gara-gara dulu pernah gagal, sampai sekarang kok masih tertuduh. Di tahun yang baru kok belum kadaluarsa itu tuduhan. Terus merasa guilty, emangnya merasa guilty kita bisa menambah sasta? Emangnya dengan kita merasa bersalah itu kita bisa dekat sama Tuhan? Apa untungnya kerajaan sorga jikalau Anda terus menunduk berkata, aduh bodoh aku dan menepuk dadamu? Apakah Tuhan berkenan pada korban pengampunan dosa? Kalau itu bukan dari Tuhan Yesus,
tapi Anda menyakiti diri. Apakah Tuhan tuh happy melihat Anda dengan menyakiti diri gitu? Apakah dosamu diampuni? Bukannya malahan kita berdosa yang baru dengan melukai tubuh. Berapa banyak orang itu sekarang hidupnya itu menyiksa dirinya. Karena dia nggak bisa mengampuni kesalahan yang dia lakukan. Dia nggak bisa move on dari kegagalan. Beberapa orang mabuk-mabukan, beberapa rusak-rusakan. Itu juga bentuk self-punishment. Itu juga bentuk hukuman pada dirinya. Tidak sedikit yang sekarang menjauhi Tuhan. Udahlah nggak Tuhan-Tuhanan. Apakah dengan demikian Anda jauh lebih benar? Apakah itu menolongmu? Apakah menambah sehasta pada hidupmu? Apakah dengan melakukan semua itu dosamu jadi lebih diampuni? Lebih ringan di mata Tuhan? Bukannya lebih baik dengan bertobat dan meninggalkannya? Lalu setelah itu move on dalam Tuhan Yesus. Udah jangan diingat-ingat lagi hal-hal dari zaman purbakala. Buat apa sih? Yang lalu ya sudah lalu. Apa yang sudah lewat ya sudah lewat. Jikalau nasimu sudah menjadi bubur, makanlah bubur itu dengan syukur. Buat apa dipentelengin terus, dipelototin tuh bubur? Emangnya bisa jadi nasi lagi? Tambah lama-lama disia-sia nasi yang sudah jadi bubur di depanmu itu. Lalu dikeluhi, diratapi. Lama-lama buburnya jadi basi. Lebih baik bubur ya bubur. Tunduk kepala, doa bersyukur dan katakan terima kasih untuk makanan yang tidak mengenyangkan ini. Tapi gara-gara ini, kalau aku makan, aku tidak akan mati. Makan dulu, sampai Tuhan kirim nasi. Ya kan? Lupakan kegagalanmu. Demikian pula lupakan kemuliaanmu. Apapun perkara baru yang di depanmu, sambut itu. Sambut dengan bahagia. Katakan, Tuhan belum selesai dengan saya. Allah masih akan bekerja. Ku tahu rencananya indah bagiku. Ku tahu kehendaknya baik bagiku. Ku tahu rancangannya sempurna bagiku, sekalipun sekarang aku belum mengerti sepenuhnya. Sekalipun sekarang aku belum tahu. Aku beriman dulu bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Be excited. Bergairahlah. Itulah dari sisi kita. Kalau Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, sisimu dan sisiku adalah melupakan kegagalan dan kemuliaan kita di masa lalu. Lalu ayat 19, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 19 ini, Tuhan suruh kita lihat. Lihat, look, behold, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Lalu ada pertanyaan, belumkah kamu mengetahuinya? Sebenarnya pertanyaannya di sini itu bunyinya begini loh. Belumkah kamu mengetahuinya itu kalau di telinga saya bunyinya demikian. Will you walk with my Holy Spirit? Will you be in step with my spirit? Akankah engkau berjalan dengan rohku? Belumkah kamu mengetahuinya itu bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Bukan pengetahuan belaka, tapi perjalanan. Itu sebuah tawaran, belumkah kamu mengetahuinya itu bukan informasi yang Tuhan cari. Tetapi hati yang diserahkan. Tuhan berkata, maukah kamu berjalan dengan rohku di tahun yang baru ini? Makanya itu nomor 2 poinnya. Melangkah dengan pasti bersama Roh Kudus. Jangan berhenti sampai melupakan apa yang di belakang kita. Nah, yang penting sekarang lebih penting adalah berjalan ke depan. Nah, kalau jalan ke depan jangan jalan sendirian. Jangan bersandar pada pengertianmu sebagai manusia, tapi melangkahlah dengan pasti bersama Roh Allah. Belumkah kamu mengetahuinya? Makanya itu kalimat berikutnya kalau Anda lihat 19b bunyinya begini, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Lihat, yang Tuhan tawarkan pertama-tama adalah jalan. Tuhan nggak tawarkan resources atau sumber dayanya dulu. Tuhan tawarkan jalannya dulu. Maukah kamu jalan sama aku? Melangkahlah dengan pasti. Kenapa kita bisa pasti padahal kita nggak tahu? Karena hari esok siapa yang bisa mengerti? Tapi kalau Roh Kudus yang jadi pilotnya, Roh Kudus, Roh Allah yang jadi nahkodanya, tenanglah jiwaku, kita tahu siapa yang pegang kendali. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang hidup, yang maha tahu dan maha kuasa. Kalau dia berjalan di depan kita, kita nggak takut.
Sebelum kita tahu, dia sudah tahu dulu. Sebelum kita mengerti, dia sudah tahu segala sesuatu. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, dia sudah tahu jalan keluarnya. Kalau saya dituntun sama Roh Kudus, saya adalah anak Allah. Dan siapa memiliki Roh Allah, dia adalah anak-anak kerajaan sorga. Dan siapa punya Roh Kudus, dia akan dituntun olehnya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak berani jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku pada semua atau seluruh kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan Tuhan. Jalan di padang gurun. Ya, aku hendak, kata Tuhan di sini, membuat jalan di padang gurun. Ayo jalan sama aku beri Roh Kudusku. Tuhan gak beri malaikat loh ya jalan di depan. Yang itu Musa gak mau. Musa berkata, kalau engkau sendiri tidak jalan bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi dari sini kemanapun juga. Karena apa bedanya kami dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah? Musa minta penyertaan di padang gurun. Kita minta Roh Kudus di perjanjian baru. Dear Holy Spirit, walk with me. Take me by my hand. Tangkap aku, pegang aku dengan tanganku. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, lalu lihat. Dan sungai-sungai di padang belantara. Memang tidak heran ya, Roh Kudus itu seringkali digambarkan seperti air. Bukan hanya seperti wind atau angin. Atau api, waktu Pentakosta terjadi. Tapi juga seperti air yang mengalir. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di dalam jiwaku. Lihat di sini, dia seperti sungai di padang belantara. Memberi minum umatnya, supaya mereka tidak kehausan dan kelaparan di padang gurun. Roh Kudus itu akan beserta denganmu tahun ini. Tapi susah, Pastor Philip, apa yang harus kulakukan agar supaya Roh Kudus berjalan bersama dengan saya? Nggak usah lakukan apa-apa, percaya saja. Percaya saja. Nanti kalau salah kan ditegur sama dia. Ya. Asal Anda dan saya tidak mengusirnya, karena Roh Kudus itu roh yang lembut. Selain dia berkuasa, dia nggak pernah memaksa. Setan itu menyurupi, Roh Kudus itu memenuhi. Dia memenuhi hati yang haus dan lapar. Kalau setan nggak peduli sana mau nggak, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya itu orang kesurupan nggak menyadari kalau dia bisa kesurupan tiba-tiba aja. Kok jadi begitu orangnya? Kalau Roh Kudus nggak begitu, dia selalu bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Asal kita jangan berkata, "Wo puyau, aku nggak mau engkau Roh Kudus, minggir." Baik itu lewat perbuatan kita, apalagi perkataan kita kalau terang-terangan sudah bilang demikian. Tapi kalau lewat perbuatan kita juga bisa memadamkan Roh Kudus, ya kan, di gereja-gereja tertentu kadang-kadang kita melarang orang untuk berbahasa roh. Padahal mereka nggak ngomong sama kita, mereka mau doa kok dilarang. Asalkan untuk penyembahan, bukan untuk pengumuman. Kan bukan pengumuman, tapi untuk penyembahan atau untuk doa. Ada orang tertentu nggak mau lah, yang Roh Kudus gimana? Hanya jadikan beliau, Roh Allah itu teori belaka. Roh Kudus ingin involve, ingin terlibat. Izinkan dia. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Binatang aja memuliakan Tuhan. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba ya, lihat 20b. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya tunjukkan ya. Sebenarnya nanti bangsa Israel akan diangkut ke Babilonia. Di Babel situ daerah Irak sana. Di zaman modern ini. Itu nanti mereka diangkut ke situ kan, meninggalkan tanah perjanjian. 70 tahun kemudian mereka akan pulang kembali untuk membangun bait suci. Sadarkah Anda bahwa ayat ini bukan hanya sebuah ilustrasi. Aku akan membuat air memancar di padang gurun. Karena waktu bangsa Israel nanti kembali di zamannya Ezra, Nehemia. Mereka itu harus melalui padang belantara beneran. Kita tahu bahayanya perampok di situ, penyamun. Bukan hanya itu. Lebih bahaya daripada itu adalah tersesat, kesasar, nggak ada air. Tempat itu kering kerontang. Tuhan berkata, I will give you the resources you need to come back. Aku akan memberikan kepadamu sumber daya yang kau butuhkan untuk kembali. Kalau air itu kebutuhan pokok, supaya kamu jangan mati, aku akan memancarkan telaga di padang belantara. Luar biasa ya. Dengan kata lain, Roh Kudus ngomong gini loh, kalau aku yang memimpin jalanmu, kalau aku jalan di depan, I have plans and resources that you don't know about. Aku punya rencana atau rancangan dan aku punya sumber daya, toolnya, bahannya, bahan baku materinya untuk membuat kamu sukses tahun ini. Aku miliki. Roh Kudus ngomong begini sama kita. Tuhan memiliki sumber daya yang kau perlukan agar Anda berhasil dan agar janji Tuhan benar-benar digenapi di dalam kehidupan kita.
Dan bagi bangsa Israel yang nanti akan kembali dari Babel, itu berarti air di padang gurun dan juga sungai di padang belantara. Karena mereka perlu menyeberang dengan berjalan kaki sampai ke tanah perjanjian. Tuhan berkata, I provide for you. Beres, semua aku sediakan. Kamu tidak harus lihat sekarang. Jalanlah one day at a time, step by step, heart to heart. Satu hari demi satu hari, setiap langkah kaki. Aku akan menunjukkan nanti ketika kau memerlukan, dari batu akan memancar telaga. Jangan minta semuanya di depan, aku mau lihat dulu. Itu bukan iman. Toh kalau Tuhan tunjukkan semuanya juga Anda tidak bisa mengelola. Tapi beriman dulu, nanti Tuhan akan nyatakan tepat waktu. Makanya ada firman begini kan di kitab Pengkhotbah, semua indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, bukan hanya nggak indah, belum nyata. Tapi kalau sudah waktunya tiba, Tuhan nyatakan. Untuk memberi minum umat pilihanku, itu dia. Ayat 20c tadi untuk memberi minum. Dan ayat 21, umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ini saya terima sebagai rema bagi jemaat saat teduh. Umat yang telah kubentuk bagiku itu juga jemaat saat teduh. Akan memberitakan kemasyuranku. Nomor 3, bagaimana sih peran kita kalau Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, apa bagian kita? Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Udah, jangan pusing macam-macam kecuali tanggung jawab Anda sehari-hari dan memang apa yang menjadi tugas Anda dalam hidup ini. Udah lebih dari itu serahkan ke Yesus. Asal hati Anda rindu ini aja satu. Ini jadi motivasi utama. Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Jangan tunggu nanti. Nanti kalau aku sudah ditolong, aku akan bersaksi untuk Tuhan. Nanti setelah mengalami mujizat, saya pasti cerita sama orang-orang. Nggak usah. Sekarang, mulai sekarang, setiap langkah, setiap milimeter perjalanan Anda, miliki kerinduan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya dalam bahasa Inggris ayat 21 itu, my people will declare my praise. Mereka akan mendeklarasikan, memproklamasikan pujian untuk aku. Bukan berarti disuruh PAW, praise and worship, bisa nyanyi. Bukan. Tapi hidup mereka itu loh, akan menyebabkan pujian bagi Tuhan. Yang penting ya di dalam hati itu, pokoknya doa gini. In my life, Lord, please be glorified. Di hidupku Tuhan, dimuliakan namamu. Jangan tunggu gini, Tuhan, nanti setelah aku keluar dari masalah, aku akan memuliakan namamu. Enggak, bahkan sekarang mulai sejak saat ini juga. Jikalau ada di antara kita yang masih dirudung oleh problema, even right now, bahkan detik ini juga, Anda bisa berdoa begitu. Pokoknya Tuhan, di dalam masalah atau tidak, biarkan hidupku itu memuliakan namamu. Orang mengalami mujizat bisa memuliakan Tuhan. Oh ya, dia bisa cerita dan orang lain semua terkagum-kagum dan berkata, Tuhan bisa begitu ya dalam kehidupan kita. Tapi orang dalam masalah bisa memuliakan Tuhan nggak? Bisa dengan sikap hati yang benar. Mereka akan berkata, kamu loh masih dalam masalah, malu aku. Aku aja yang gak punya masalah seperti kamu. Gak bisa bersyukur seperti dirimu. Gak bisa sepositif Anda. In my life, Lord, be glorified. In my life, Lord, be glorified. Be glorified. In my life, Lord, be glorified today. Itu aja. In my heart, Lord, di hatiku, be glorified, be glorified. In my heart, oh Lord, be glorified today. Lagu sederhana yang saya sering nyanyikan waktu saya masih awal-awal jadi orang Kristen lahir baru. Itu saja kerinduan. Pokoknya Tuhan, I don't know, aku tidak tahu kapan aku akan lebih baik, kapan aku akan lebih beruntung. Pokoknya Tuhan sekarang, now in my life be glorified somehow. Pokoknya di hidupku, biarkan Kau dimuliakan. Nah, nanti yang membawa kita dari poin yang kedua ke poin yang ketiga, melangkah dengan pasti bersama dengan Roh Kudus, lalu menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Itu nanti Roh Kudus semua yang bekerja. Masa sih orang kalau memuliakan Tuhan itu nggak Tuhan akan tuntun pada kebenaran. Roh Kudus tidak akan tuntun ke solusi.
Kalau kita berdoa begini, in my life Lord be glorified, di hidupku Tuhan, biarkan Engkau saja dipermuliakan. Pokoknya nggak tahu caranya gimana, Engkau harus dimuliakan atasku. Masa Roh Kudus tidak akan tuntun dan tunjukkan jalan keluar? Masa Tuhan akan tangkap dan angkat kita pada kemuliaan yang lebih besar? Bukankah firman Tuhan bunyinya begini? Dia yang menuntun kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, from glory to greater glory. Tapi kalau mata kita tertuju ke mujizat, atau mata kita tertuju pada jawaban, tertuju pada kelepasan, kesembuhan, nanti kita tunggu dulu untuk memuliakan Tuhan. Ini dulu baru itu. Tapi kalau mata kita tertuju ke Kristus, kita akan lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan dengan mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, kita sudah jalan berkilo-kilometer ke depan, menoleh ke belakang. Sudah jauh. Dan lihat lagi ke sana, tiba-tiba ada titik terang secercah harapan. Ada pintu yang terbuka, selama ini tertutup di depanmu. Lalu mujizat terjadi. Dan waktu itu terjadi, maka seperti mimpi ketika Tuhan memulihkan kita. Menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Udah itu aja, kalau Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, imani dulu, pokoknya aku mau jadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Today, hari ini. 3 hal yang saya sampaikan kepada Anda, mari kita lakukan firman. 1, melupakan kegagalan dan kemuliaan di masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. 2, melangkah dengan pasti bersama Roh Kudus. Karena perkara baru ada di depan, biarkan Tuhan Allah Roh Kudus yang memegang tangan. 3, menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Nggak usah nanti lagi, nggak usah tunggu. Ini bisa kita lakukan hari ini dan berkata, Lord, glorify your name in my life. Di dalam hidupku, biarkan Engkau dipermuliakan. Percayalah, nanti Anda akan jadi kesaksian lebih dari hari ini. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan mereka yang beriman kepadanya. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Dia ada di sini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari kita nyanyikan ini sebagai doa kita. Ini aku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya, ku berikan hidupku. Ramaya shananayano, yaramaya seyano, ramaya sonanayano, yaramaya sananananamo, yaramaya senanananamo, yaranamo, yaranayo. Waktu saya barusan berbahasa lidah, saya sharing ya, saya rasakan apa. Memang ini perasaan, nggak bisa saya tunjukkan. Tapi saya tahu Tuhan Yesus itu nyata, bukan hanya pikiran. Perasaan kita pun involved di dalamnya. Karena Tuhan menciptakan segenap tubuh kita ini untuk Roh Kudus. Saya rasakan seperti dari atas sampai bawah itu mengalir, seperti ada listrik lembut gitu. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas maksud saya. Dari bawah itu naik gitu, naik ke atas sini, terus naik begitu. Lalu barusan waktu kita berbahasa roh, meskipun sebentar saja, saya melihat ada gelas bening, ya, terisi air yang keruh. Lalu dituangi air dari atas, dan itu penuh gelasnya yang keruh membual naik dan terbuang keluar. Lalu tinggal yang jernih memenuhi gelas itu yang terus ngalir. Bukan air yang stagnasi, air yang mengalir. Terus ngalir dari bawah ke atas. Padahal dituang sekali, tapi setelah itu airnya terus membual dari bawah ke atas. Tak pernah berakhir. Gak pernah habis gelas itu. Limpah ruah airnya melimpah keluar. Saya rasa banyak sekali Anda yang belum kepenuhan Roh Kudus akan dipenuhi sekarang. Bukankah indah di tahun baru ini Anda akan memperoleh bahasa yang baru untuk memuji-muji Allah kita dan untuk berdoa. Tuhan akan empower you, akan melengkapi Anda dengan sebuah bahasa rahasia sorga. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa minta Roh Kudus gak akan diberikan kalajengking sama Tuhan. Gak akan orang yang minta roti, anak yang minta roti diberi batu. Tuhan Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang memintanya seperti Pentakosta. Karena firman Tuhan berkata, mereka yang percaya, ini tandanya mereka bicara dalam bahasa yang baru. Paulus berkata, orang yang berdoa dalam rohnya tidak mengerti akal budinya, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, perkara-perkara rahasia. Roma 8 berkata, dan orang yang berdoa demikian, mereka itu seperti berkeluh kesah tanpa kata-kata, seperti ada sebuah erangan. Dan Tuhan tahu apa yang dimaksud oleh roh itu ketika berdoa, yaitu ia berdoa untuk orang-orang kudus
Dia berdoa melalui kita, bersama-sama dengan kita. Gampang sekali caranya, kita hanya minta, kita percaya. Barang siapa minta, diberikan kepadanya. Barang siapa percaya firman suci ini adalah untuknya. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan, memancar sampai hidup kekal. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Kalau Anda belum kepenuhan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah, sekarang waktunya Anda minta. Ikuti saya ya, sekalimat demi sekalimat. Lalu setelah saya berkata amin, saya ajak yang sudah bisa berbahasa roh, seluruh keluarga Saat Teduh kita sama-sama sembahyang. Dan nanti mereka semua akan mengalami api Pentakosta di atas kepala masing-masing. Dan kalau lidah Anda bergetar setelah saya berdoa, berserah saja. Let Jesus take control, biarkan Roh Kudus yang tuntun jalan. Saya tahu Tuhan sedang memberimu sesuatu yang supranatural. Letakkan tangan di dada seperti ini kalau yang belum menerima bahasa lidah. Katakan Tuhan Yesus. Bilang Tuhan Yesus, saya rindu dibaptis dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Beri saya bahasa roh Tuhan. Saya mau menjadi pendoa. Tuhan, aku haus, aku lapar, aku percaya, aku minta. Baptiskan aku dengan tanda berbahasa roh. Baptiskan saya dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Are you ready? Sebentar lagi aku menjadi saksi yang berani. Are you ready? Katakan dalam nama Yesus. Amin. Orama kapata kaya sianayano. Iyana maya sinanana maya sunanayano. Iyana maya sandene nanayano. Iyana maya marala madaga kanana maya se. Jangan berhenti. Oh, sembah Dia di dalam roh. Orang kaya bukan hanya di dalam kebenaran. Orang kaya terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Orang makamaya kata kamaya sana mata kamaya ramana. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus dalam hatiku dan uramamu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya mau berdoa untuk setiap permohonan doa. Ulurkan tangan ke depan, ini kontak iman. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, permohonan doa di tahun yang baru, pergumulan mereka. Tuhan tilik dan indahkan masing-masing mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya merasakan ada satu orang ibu yang berapa bulan lagi akan melahirkan anak di tahun ini. Tapi Anda ketakutan karena sebenarnya Anda masih hamil muda. Baru saja janin Anda divonis akan keluar cacat. Karena Anda kena penyakit, tapi Roh Kudus tidak beritahu pada saya penyakit apa, tapi penyakit yang mendatangkan kecacatan pada janin sehingga nanti lahir tidak normal. Jangan digugurkan, sebab Anda sempat terbesit pikiran demikian. Di dalam nama Yesus, Anda anak Tuhan tidak boleh membunuh. Dan saya berdoa, barusan saya berdoa, saya mendapat sebuah pesan dari Tuhan. Anak Anda bukan hanya normal, anak Anda akan pintar sekali dan lucu sekali. Anda masih hamil muda.
masih barusan saja berapa minggu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadamu, tahun ini bayi ini akan menjadi kado Tuhan terindah dalam kehidupan keluarga Anda. Jangan takut ya, Tuhan akan memberimu mujizat. Tuhan sudah memberinya. Percayalah dengan iman. Terimalah anak ini sebagai kasih karunia. Oh haleluya. Anda bisa tuliskan nanti di komentar. Dan di live chat sekarang juga terus jalan. Di komentar di setiap sosial media kita. Tuliskan apa yang menjadi visi Anda tahun ini. Supaya kami bisa berdoa. Simpel-simpel aja ya. Visi saya 1, 2, 3. Silakan tulis, kalau hanya satu kalimat saja juga nggak apa-apa. Saya mau visi jadi orang yang jujur. Saya nggak mau nipu kanan kiri tahun ini. Contohnya, atau visi saya adalah saya mau supaya toko saya ini bisa buka cabang. Atau visi saya adalah saya ingin agar suami saya tahun ini akan dibaptis. Pokoknya tuliskan, nanti kami akan tumpang tangan untuk mendoakan Anda. Ya, akan terus didoakan, bahkan setelah kita lewat off air sudah, itu didoakan terus loh. Karena saya bukan bergerak berbasis ministry, tapi berbasis gereja. Berarti orang-orang gereja kami, Gereja Mawar Shalom tercinta, will forever, always be your prayer partners, akan menjadi mitra doa Anda. Love you, God bless you. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, menyertai di tahun yang baru ini. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Dan itu dimulai dari sekarang ketika hati kita diperbarui. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi, dan ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi, dan ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaan dalamku, dalamku. Dalamku, dalamku, dalamku. Amin. Bye-bye.
There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me